Loh, kok belum bisa sharing ini? Sudah bisa Pak sekarang? Sudah bisa ya? Oh ya. Ya, minta coba lagi. Bisa nggak ini kalau pakai PowerPoint coba? Ini bisa jalan? Bisa berubah gambarnya? Belum, Pak. Masih Belum, Pak. PowerPoint, Pak. Nggak tahu ya kenapa ya. Apa laptopku yang wis out of date ya? Masih loading Pak kayaknya. Hah? Masih loading mungkin sepertinya Pak. Tadi? Coba ya. Ini sudah ada gambarnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, ya udahlah yang biasa aja lah. Dah. Kalau PDF apa bisa ya? Bisa. Mungkin bisa, Pak. Waduh, jadi kartun. Laptopku kudu ganti, Pak ya. Ini kelihatan? Belum ya? Belum, Pak. Atau mungkin share screen-nya kali ya, Pak Didi ya? Sebenarnya gimana? Di share share-nya mungkin bisa share-nya langsung screen aja, Pak Didi. Bukan application. Maksudnya dari share screen, minta share screen. Ini share screen sudah langsung gimana? Ya, langsung share. Itu kan ada biasanya ada screen, ada aplikasi ya, Pak. Nah, itu mungkin share-nya screen aja. Saya matikan dulu. Waduh, kok nggak ada yang mana aku. Ini PDF aja. Oke, siap, Pak. Ini bisa kelihatan? Terlihat judul landscape teori ya, Pak. Terus. Waduh, aku main PDF sih nggak ada yang apa ya? Ada ya, pakai kontrol apa, Mbak? Biasanya pakai Bawah page aja, down Pak. sih. Kalau nggak di scroll aja, Pak. Kalau nggak pakai page down. Oh, scroll gini aja. Kok Iya. Ya, ya, ya. Oke, baiklah. Scroll aja ya. Saya lupa dulu ada caranya kok kontrol apa gitu bisa gerak itu, tapi kontrol apa saya lupa. Diberitahu juga sama. Baiklah, ya kita mulai dengan landscape teori ini. Ini sudah tak kasih bukunya ya, bukunya tak kasih juga tadi. Yang kemarin kalau mau lihat landscape history juga tak sampaikan yang itu. Landscape teori ini memang ya pembahasan mengenai ya sudah dikatakan ya. Apa toh teori itu ya? Teori itu sebetulnya adalah eksplanasi apa namanya debatable eksplanasi ya. Bagaimana kita menginterpretasi mengenai dunia ini atau sesuatu yang sudah ada ya dengan experience atau mau pola-pola yang kita temukan atau arti atau meaning yang kita dapatkan ya. Jadi di sini mungkin beberapa bisa sangat subjektif, bisa sangat ini ya dengan dasar-dasar tertentu dan sebagainya. Tapi yang jelas dikatakan di sini adalah teori gimana? Suaranya sudah dapat didengar ya? Terdengar, Pak Didi. Oh ya. Jadi teori ini biasanya adalah mengekspanasi sesuatu yang sudah ada ya dari teori ini. Jadi makanya ada yang membuat teori, ada yang mencari teori. Kalau kita sebagai desainer itu kadang-kadang membuat desain nanti akan diteorikan oleh orang lain ya, kadang-kadang ya. Tapi di sini ada satu yang menarik di sini. Ada normatif teori ya. Jadi setelah teori ditemukan oleh para ahli penemu teori ya, mungkin yang meneliti itu kemudian dari beberapa dicari itu akhirnya muncul satu normatif teori ya mengenai bahwa memang seharusnya seperti ini ya.
Jadi sesuatu katakanlah ketika kita membuat, kalau di dalam landscape ya, membuat pad itu harusnya seperti ini dari teori-teori dari beberapa yang berhasil ya. Berhasil biasanya yang dicari adalah yang berhasil ya untuk memudahkan orang untuk membuat experience itu, makanya seharusnya seperti ini. Makanya muncul kaidah-kaidah yang ada di dalam itu teori itu. Ya, ini termasuk satu hal yang untuk mendasari kita membuat desain ya, desain proses ya. Tapi di sini kadang-kadang dikatakan apakah desainer ini dalam membuat desain ini ya, in execution use the theory, apakah selalu memakai teori ya, ataukah harus memakai teori di sini? Ya, ini merupakan satu hal yang perlu kita pahami ya, bahwa dalam pengalaman saya dengan satu teori itu lebih memudahkan ya, kita mempercepat kita ya untuk ini. Umpamanya untuk sesuai dengan perilaku tertentu sudah ada teorinya. Ya sudah pakai aja itu ya. Kita pakai untuk supaya nanti salah satu pertimbangan bahwa satu karya landscape itu kalau bisa kan fit ya, dipakai, mudah dipakai oleh ini, karena kita menjadikan landscape itu landscape yang generasi terbaru ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa tidak hanya dipandang, tapi juga sesuatu yang bisa berfungsi ya. Kita memakai estetika ekologi kemarin ya, tidak hanya dilihat tapi juga bisa dipakai di sini. Tapi ketika hanya bisa dilihat pun juga pakai teori ya, teori estetika formal estetik atau phenomenological estetik atau ecological estetik kemarin sudah kita ini. Ya, kemudian dari penelitian para ahli ya, itu memang terjadi perubahan ya antara modern dan postmodern ya. Jadi seperti saya ini kan dididik lama di modern architecture ya. Memang agak sulit sekali memang move on ke postmo, itu sangat sulit ternyata. Jadi kalau di modern ini ya, bagaimana attitude towards form ya, bagaimana kita menghadapi bentukan ini adalah autonomous ya, bentukan yang otonom ya. Tapi kalau yang postmo itu harus mengkaitkan dengan culture yang signifikan istilahnya. Kemudian kalau pengaruh pada form itu bisa di dalam function and site ya, fungsi dan site. Jadi di sini kalau di modern itu lebih ke fungsinya dan analisis site-nya. Tapi kalau di postmo itu dikasih memori ya, dikasih memorinya. Jadi sesuatu set itu kan punya memori ya. Kemudian itu dengan set. Seperti contohnya ya, ketika ada di buku set planning itu mengenai membuat satu daerah yang dulunya bekas sawah itu pola-pola sawahnya masih dipakai ya, untuk memori ya. Walaupun isinya sudah bukan tanaman, bukan tapi pola-pola galengannya kalau orang Jawa ya, pembagi-pembagi sawahnya masih dipakai ya. Entah dibesarkan, entah dikecilkan, tapi itu untuk memori ya. Beberapa semacam ini ya, postmo ini. Kalau yang modern nggak dipertimbangkan, pokoknya fungsinya gini ya sudah. Jadi di sini impact on form and people adalah generate universal feeling. Itu nggak tahu ya, jadi ini hanya para ahli teori ya. Orang-orang modern dulu kebanyakan mempunyai paham seperti itu. Ya, jadi memang paham itu ada pada setiap zamannya. Seperti kamu belajar modern architecture, postmo ya, sama. Atau sekarang sudah neo modern atau apalagi saya sudah lama nggak mengikuti ya dari perkembangan itu. Tapi kelihatannya itu mempengaruhi ya, betul-betul mempengaruhi ya ketika itu. Dan ketika belajar satu paham ini juga akan terpengaruh kita melakukan desain ya. Seperti contohnya saya ini belajar di modern ini ya, itu sangat sulit sekali ya, namanya kalau bikin form harus bulat gitu loh. Untuk membuat yang agak lengkung-lengkung sulit ya ini. Jadi kadang-kadang teori itu memang ada pengaruhnya ternyata. Sadar atau tidak sadar ya. Jadi kamu sekolah di arsitek itu benakmu sudah dipenuhi oleh kaidah-kaidah arsitektur ya sebetulnya. Jadi kita kalau untuk membebaskan diri harus bisa lebih ini ya, tidak perlu kaku-kaku terhadap satu paham yang kita pakai. Tapi juga nggak apa-apa kita punya satu paham, kita explore sampai ini ya, tidak masalah.
Kita lihat juga perkembangan arsitektur yang sering kita lihat di Art Daily itu kan macam-macam ya. Semua arsitek itu mempunyai ini. Oke lah, kemudian attitude towards space ya, an area to be safe ya. Tapi kalau Posmo adalah contested space of power. Jadi bagaimana ruang-ruang itu bisa menjadi satu bagian yang ini bisa diorek-orek juga. Bisa kelihatan ya anunya pensil birunya. Lihat, Pak. Lihat. Jadi lumayan juga pakai PDF, so gede. Oke ya, jadi di sini kemudian influence on space di sini yang modern itu psikologi ya. Tapi di sini adalah cultural criticism. Ya mungkin kamu tuh hidupnya di era ini mungkin ya, saya nggak tahu ya, atau era setelah ini ya. Jadi di sini psikologi. Makanya kita dulu sangat banyak belajar mengenai psikologi ruang ya. Dulu ketika itu mendatangkan ahli-ahli ya dari ini environmental psikologi ya. Dulu itu kita mendatangkan ahlinya dari Wisconsin itu alirannya environmental psikologi. Sekarang mungkin cultural criticism ya, bagaimana kita menghadapi suatu budaya dan kritis terhadap budaya itu, menciptakan budaya baru. Ya. Kemudian lagi-lagi modern ini mungkin ini ya, jadi terpengaruh oleh satu pemikiran Einstein namanya Newton ya, bahwa satu hukum itu berlaku universal untuk seluruh dunia ya. Ketika kita melemparkan batu itu akan jatuh ke bawah ya. Tapi sebetulnya itu tidak, itu ada relativitasnya ya, dan sampai sekarang sampai ke hukum chaos ya. Jadi makanya di sini ketika Posmo ini tidak, jadi tidak perlu mengenerate universal feeling ya, tapi bisa connect multiple ideas ya. Ini yang makanya simbol-simbol yang ada itu kadang-kadang tidak perlu orang memahami sama semua ya. Bahkan justru dalam pembahasan creative space itu mengatakan bahwa ruang itu harusnya memberikan people think, plan, and act ya. Melihat itu dia bisa berpikir dan bertindak. Jadi di sini connote multiple ideas ya. Ini yang perlu dipahami ya. Beberapa landscape arsitek seperti Pak Lawrence Halprin itu membuat fountain di Portland itu sangat terkenal sekali ya. Itu betul-betul orang bisa melakukan kegiatan apa saja ya, bisa masuk ke air, bisa mandi di antara gerojokan airnya atau apa dan sebagainya, sehingga orang punya multiple ideas ya melihat bentukan itu. Tidak perlu general universal feeling ya. Kemudian aesthetic toward material itu autentik ya. Materialnya harus autentik ya. Tapi kalau yang modern artificial SQ ya, but not fake ya. Seperti saya ini sulit sekali ya membuat bangunan dengan fasad yang tidak berfungsi, itu sulit sekali. Sampai sekarang nggak bisa saya. Jadi hanya fasad tempel-tempelan, karena dulu sekolahnya itu ketika pakai tempelan tuh dimarahin sama dosennya. Kalau kamu kan biasa saja ya, dalamnya bentuk ada bangunan limasan, atasnya kasih kotak. Kamu mungkin nggak masalah ya di hatimu, kalau saya nggak bisa itu. Karena sudah harus autentik ya, itu harus ada fungsinya. Itu sampai sekarang itu, jadi ya sudah diterima saja. Saya produk dari modern ya, dan sebagainya ya. Jadi kadang-kadang kalau proyeknya yang punya orang-orang tua malah mudah diterima ya. Kalau lihat karya anak muda ini udah fungsi ini ya. Dan apa ya, karena memang artifisialnya oke ya. Nggak apa-apa ya. Kemudian di sini influence on material, new material ya. Tapi di sini yang baru adalah ecological consequences ini. Saya kira itu ketika ada fungsinya ekologi ya saya masih bisa mengikuti ya. Kemudian juga identified as modern ya. Bagaimana ini kelihatan modern tapi sekarang ke sustainable. Ya itu semakin bisa mengikuti karena itu maksudnya ke fungsi ya dan sebagainya. Kemudian binary term frame to structure, tapi ini binary to restrictive dan represif ya. Mungkin beberapa ini juga saya paham dari teori ini ya, mungkin beberapa ada bentukan-bentukan yang restriktif dan represif itu ya, seperti membuat bentukan-bentukan yang menakutkan, harus sepertinya jatuh, menjatuhi kita dan sebagainya, itu di postmodern ya.
Kemudian kalau influence on language ya, language design itu modern architectural design vocabulary. Kalau di sini adalah artwork, land art, ekologi ya. Ini di sini postmodern. Ini di landscape ya. Semacam ini, dan itu juga dibuktikan pengaruhnya pada arsitektur ya. Beberapa arsitektur yang seperti kemarin kita bahas ya. Bentukan-bentukan dari Tomin, dari Zaha Hadid itu mungkin semacam artwork. Itu dari landscape dijadikan arsitektur. Jadi kalau yang modern ini impact on people-nya adalah unify people across culture and time, tapi di sini language control identity ya. Jadi di sini memakai ini apa namanya? Bagaimana mengontrol identitas ya. Kalau di modern should be controlled by designer ya. Jadi desainernya itu memang master builder ya. Mungkin pernah dengar ya istilah master builder ya. Jadi dulu arsitek itu master builder, betul-betul mengkontrol desainnya 100% ya. Tapi sekarang mungkin nggak bisa karena banyak harus berhadapan dengan ahli-ahli yang lain ya. Kalau kita lihat di desain riset itu kita berhadapan dengan berbagai macam ahli dan menemukan satu bentukan yang bersama-sama gitu ya. Makanya di sini desainer adalah bagian dari sistem ya. Kemudian kalau di modern scientific understanding ini artistic practice ya. Kalau di modern itu will lead to harmony and stability ya. Jadi membuat desain itu satu yang harmoni dan tetap stabil. Tapi kalau yang di postmodern adalah will lead to change ya. Menghadapi tantangan baru dan memudahkan untuk difleksibilitas ya. Dirubah oleh keadaannya, adaptasi ya. Itu yang postmodern ini ya. Jadi di sini memang ada perbedaan ya. Dan ini kadang-kadang kita kembali lagi, beberapa orang masih berpikiran modern ini ya. Ya saya mungkin sebagian tidak bisa move on, nanti beberapa yang ini sudah kelihatannya sudah bisa, seperti kita membuat desain itu tidak harus satu yang stabil ya, tapi bisa dipartisipasi oleh masyarakat ya, diganti dan sebagainya. Tapi masih dalam frame besarnya, masih di dalam itu ya. Tapi kalau yang ini nggak bisa ini, kalau berhadapan dengan desainer modern itu nggak bisa ya. Perubahan-perubahan itu sangat sulit sekali ya. Oke ya, kita bahas pertama sekali teori forming ya. Bagaimana membentuk ini, teori membentuk satu bentukan ini. Jadi ada formalism namanya ya. Jadi seperti form ya, bentuk yang formalisme seperti kemarin kita lihat ya. Formalist tradition ini awal-awal estetika ya. Estetika formal, ya, estetika fenomenologi dan estetika ekologi. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, ada dua pool ya. Satunya adalah bagus untuk dilihat ya, tapi satunya untuk berenang ya. Yang satu nggak bisa berenang ini, kalau kodok bisa ini ya. Jadi di sini bentukan ini mempengaruhi betul ya. Satu, apakah ini bentukan yang statis karena hanya dilihat, atau bentukan yang movement ya, karena kita bisa memakainya. Ini ditentukan oleh form, line, color, and texture ya. Ada beberapa bentuknya, warnanya ya. Ini color, line, shape. Kalau bahasa visualnya kan form, line, color, texture ya. Teksturnya ini sangat mempengaruhi. Jadi di sini bentuk dan fungsinya sangat erat di sini ya. Kemudian formalis ini memang betul-betul bagaimana ini menjadikan bentukan landscape ini adalah sesuatu yang ini form, line, color, and provoke extremely different reaction in people. Jadi di sini akhirnya muncul perbedaan bentuk yang nyata antara yang organik dan yang geometrik gitu ya. Ini makanya di sini kan kelihatan ya, satunya organik, satunya geometrik ya. Ini bentuk-bentuk formal yang kita pelajari di sini.
Jadi kalau kita sebagai arsitek itu sangat sulit loh, mau ke organik ini ya. Kita kadang-kadang masih geometrik. Tapi untuk membuat landscape geometrik juga tidak ada larangannya ya. Kalau saya lihat dari Peter Walker itu masih banyak pakai geometrik ya. Tapi banyak teman yang sudah bisa ke organik ini ya. Tapi sebetulnya beberapa mengatakan organic form ya, karena itu lebih cocok dengan natural process ya. Ini organic form lebih cocok dengan, tapi beberapa yang geometric form mengatakan itu lebih cocok dengan kultur ya. Nah, ini kan perdebatan antara ini ya, kata-kata Le Corbusier ya, mengatakan bahwa manusia itu adalah orang yang berpikir, dia tahu tujuannya, sehingga kalau dia bikin pet itu ya lurus, nggak perlu belok-belok. Kalau belok-belok itu jalannya kambing ya, pet dongke. Gitu. Jadi kalau orang mau bikin pet belok-belok itu bukan untuk manusia, itu untuk kambing. Katanya begitu kan. Bapak modern architecture ya. Jadi seperti itu ya. Kadang-kadang ya lurus-lurus karena orang tuh tahu tujuannya kemana. Tidak belok-belok. Kalau kambing kan cari makan, nanti belok ke sini, makan lagi ke sini dan sebagainya ya. Ya, ini beberapa. Jadi kadang-kadang sulit ya ini. Tapi sebetulnya kenapa kita harus membatasi diri kita pada geometrik atau organik? Kenapa kita tidak bisa pakai dua-duanya? Ya, tapi kadang-kadang kalau hatimu nggak kuat ya makanya jadi sakit hati ini kalau pakai organik ya. Ya, sampai setua ini saya masih mencoba itu organik yang lebih bebas ya. Tapi kadang-kadang nggak muncul lagi ya. Kadang-kadang kembali lagi ke geometrik lagi. Karena rasanya geometrik itu lebih istilahnya memuaskan intelektual saya. Itu adalah karena saya dididik di formalis tradition. Itu sudah ketahuan oleh dosen saya dulu di sana. Kamu formalis ya. Semoga kamu menjadi formalis yang baik, dia mendoakan seperti itu. Untuk move on ke organik, waduh, sulit ya. Tapi don't worry ya, kita pakai geometrik tidak masalah ya. Bikin landscape dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga ingin ya bentuk-bentuk yang ini. Mungkin kamu tidak separah saya ya dengan bentukan-bentukan ini karena kamu lebih bebas, apalagi sekolahnya S1 kan hanya 4 tahun ya. Saya dulu kan double ya, sampai 9 tahun itu mungkin sangat sangat menghayati ya. Geometric form ya. Salahnya sendiri ya. Ya, kemudian ada simplicity dan ada complexity ya. Bentukan itu ya. Ada yang simple, ada yang kompleks ya. Ini saya kira form geometrik itu ada, tapi ketika kita menerapkan kan bisa kita jadikan satu yang simple bentuk aslinya atau kita ubah-ubah ya, kita permutasi, kita tambah seperti di bukunya Form Space and Order itu loh. Dekacing itu kamu masih baca bukunya Dekacing nggak ya? Halo? Teman-teman ini masih kenal nggak bukunya Dekacing ya? Sudah enggak ya? Sudah masa lalu itu ya? Masih, Pak. Masih toh? Masih. Kok ya orang maju-maju yang mulai. Ya, jadi justru kan ada bentuk itu penambahan, pengurangan, ya itu kan menjadi yang simpel jadi kompleks ya. Ya ini contoh ya, yang satunya kompleks, satunya simpel ya. Mungkin yang bentuk foto lama itu yang satunya kompleks ya, satunya simpel geometriknya. Ya. Kemudian yang satu juga, ini contoh dua proyek ya, satunya Promens D, Lisenti ya, nggak tahu di bahasa mana. Yang satunya Highland ya, Highland ini terkenal ya. Jadi satunya adalah ini sama-sama bekas jalan kereta api ya. Tapi satunya dibuat lebih simpel ya, tetap seperti jalan kereta api lurus saja. Tapi yang satu ini dirancang belok-belok ya di Highland ini cukup kompleks ya di sini. Satunya dibiarkan, satunya diganti sini ya dan sebagainya. Itu beberapa
Kemudian opacity and transparency ini satu bentukan ya. Jadi kalau opacity ini menolak bentukan imitasi ya. Tidak bisa ini, tapi harus memakai abstraksi ya di sini ya. Jadi ini akan avoid imitation ya. Opaque design adalah based on abstraction ya. Jadi tidak boleh menggunakan bentuk aslinya itu enggak. Jadi ada aliran semacam itu. Jadi kita tidak boleh membentuk membuat landform yang seperti aslinya, membentuk tanaman yang seperti aslinya yang harus dipotong atau apa ya. Landformnya harus dibikin ini ya, bentukan-bentukan dan sebagainya itu ada. Tapi bisa memakai bentuk asli juga yang ada ya. Jadi ini abstraksi ya, untuk menunjukkan ini keberadaan manusia nih membuat desain di dalam site ini ya. Jadi natural world are extracted ya, atau diabstrakkan ya. Tapi hukum-hukumnya tetap dipakai ya. Hukum-hukum alam umpamanya air itu mengalir dari atas ke bawah. Kemudian kelerengan dari tanah itu ada sudut-sudutnya ya. Itu tetap dipakai. Tapi bentukannya itu geometri organiknya menjadi bentukan geometri. Jadi lengkungnya itu lengkung-lengkung geometri ya. Permainan dari lingkaran besar kecil, tapi lengkungnya itu tetap pakai hukum-hukum alam, itu bisa abstraksi ya. Jadi kalau transparansi ini tidak masalah ya. Tadi kadang-kadang bisa mimesis ya, bisa mimetik ya, bisa agak meniru bentuk alam, tidak masalah. Tapi kalau yang opaque ini, the ability of abstract, the basic of new creation ya. Jadi dulu kan memang seperti itu ya, kadang-kadang kita tidak akan meniru bentuk alam ya, tapi dengan abstraksinya ya. Ini sehingga muncul pola-pola ya, semuanya seperti itu ya. Kalau kita runut di ini ya, beberapa yang ada di pola-pola geometrik ya. Di Islamic geometrik ya. Itu kan karena ada larangan di dalam Islam bahwa tidak boleh menggambar makhluk hidup ya. Makanya para ilmuwan itu menemukan pola-pola geometrik ya. Yang kita lihat banyak sekali di literatur mengenai pola-pola Islamic geometrik gitu ya. Itu terutama untuk makhluk hidup ya. Tapi kalau untuk bisa tetap dipakai ya, makhluk mati ya. Ini beberapa saja muncul bahwa the ability abstract, the basic of new creation ya. Jadi di sini untuk ini opacity ya, itu muncul di. Ya, ini muncul akhirnya ini menjadi seperti ini ya. Ini dari Peter Anserman ya, Peter Anserman ini seorang arsitek ini ya, membuat banyak sekali ya monumen mengenai pembunuhan orang Yahudi ya. Ini benar atau enggak, dulu dibunuh banyak apa enggak, ini diviralkan ya oleh orang Yahudi lewat arsitek-arsitek Yahudi ya mungkin yang memang banyak sekali terkenal arsitek Yahudi ya. Seperti mungkin Peter Anserman juga kalau nggak salah, termasuk siapa itu ya, lupa aku, itu juga yang membuat bagus sekali di itu monumen Yahudi itu, museum itu. Ya ini abstraksi ini kan sebenarnya kan tuh menunjukkan banyaknya orang yang dibunuh ya, banyaknya kuburan atau apa, akhirnya dibentuk semacam itu ya. Tapi kalau yang sebelah ini lain lagi ya. Ini mungkin masih pakai mimesis ya, pakai ini bentukan-bentukan ya masih asli ya. Itu sepatu asli ya. Tapi kamu bayangin yang bentuk kanan itu apa ya? Orangnya pada nyegur semua, tidak kembali. Gimana ini? Menarik juga ya. Kadang-kadang ini ide itu ya untuk memberikan satu menambah experience ya dari orang yang melihat bentukan ini. Ya, kemudian seriality ya. Ini juga Pak Peter Walker ya. Ini Pak Peter Walker ini. Contohnya ya, Pak Peter Walker masih banyak memakai geometrik ya. Itu lulusan Harvard ya, itu masih terkenal sekali ya, Peter Walker ya.
yang membuat apa namanya Singapura itu ya, airport itu ya. Ini Tanner Fountain. Jadi serial involves form and object that are repeat in space ya. Jadi di repeat dalam ruang dengan bentukan ini, walaupun hanya batu-batu ya, batu-batu diputarkan ini. Ini menarik sekali ya, walaupun kita nggak lihat ya. Jadi di situ ketika musim kering, musim ini itu keluar fog-nya ya, keluar bisa fog, kalau pagi bisa kalau siang jadi air mancur, kalau pagi fog ya, fog. Apa kabut itu ya, kabut itu. Ya. Kemudian kalau pas musim salju menarik sekali itu juga ada salju yang muncul batu-batunya itu ya. Ini punyanya Peter Walker. Kalau mereka memang kalau di Amerika itu membuat satu karya landscape kadang-kadang dipertimbangkan terhadap berbagai macam musim ya. Musim hujan, musim kering, musim salju ya. Ini. Kita kadang-kadang enggak ya. Kita hanya satu bentukan saja, tapi tidak membayangkan kalau hujan pas hujan gimana, kalau pas musim kemarau gimana. Itu harusnya kita juga bayangin itu, termasuk di arsitektur ya. Saya sudah sering dulu mengajak, coba bikin satu tampak atau perspektif pas hujan, seperti apa? Saya pengen lihat kamu bermainnya dengan talang-talangmu itu membuat indah bangunan atau tidak. Gerojokan air itu kan bisa kita rancang ya. Ketika hujan itu juga menjadi menarik. Itu ya nggak muncul-muncul sampai sekarang ya. Ketika masih sering di studi, masih mengajak, ayo perspektif itu harus ada. Perspektif musim hujan, apalagi kita di tropis ya. Itu harusnya memanfaatkan unsur air, itu menjadi satu elemen desain ya. Dan nanti di landscape misalnya seperti itu ya, kita membayangkan pas hujan, gimana resapannya itu jadi genangannya seperti apa, kita desain ya. Jadi ketika hujan juga bagus, ketika musim tidak hujan juga bagus ya. Ini terbukti di sini ya. Tapi dia memakai model seriality. Ini beberapa proyeknya seperti itu ya. Kadang-kadang membuat tempat parkir itu untuk menghalangi mobil itu juga pakai batu-batu digeletakkan saja itu. Wah, gila tenan ini kadang-kadang hati-hatinya ya tegel gitu loh ya kadang-kadang ini. Jadi dia tetap pakai geometri, tapi bentuk yang dipakai di geometri itu bentuk organik, asli alam ini. Ini batunya bukan buatan ya, bukan batu dicetak, tapi batu alam. Jadi di situ ada permainan kombinasi ya. Polanya geometrik, tapi bentuknya yang ini ya. Ini Peter Walker, kemudian kita juga bentuk bisa color and form ya. Jadi color ini saya kira kita paham ya, ada hue and value ya. Ada hue itu derajat dari kehangatan color ya, kemudian value itu ya warnanya sendiri ya, warna hitam nggak masuk warnanya, merah, kuning, hijau ya, hijau itu juga warna biru campurannya tadi, itu yang namanya value ya. Kemudian ada apa namanya merah cerah, merah kusam ya, merah muda kusam, merah muda cerah ya, itu hubungannya dengan chroma, value dan hue ya. Itu kita bisa bermain di sini. Apalagi banyak sekali pohon-pohon yang berwarna ya. Ini entah warna bunganya, entah warna ini. Kemudian forming itu tidak hanya bermain di geometrinya yang bisa kita nikmati secara visual ya. Tadi beberapa itu pakai visual kita lihatnya ya, dari bahasa form, line, color, texture tadi. Itu akan memberi form, itu akan memberi impuls terhadap visual ya, itu bahasa visual ya. Tapi sebetulnya form tadi bisa membuat expression teori ya, karena akan membuat satu pengaruh terhadap feeling ya. Jadi expression teori ini ya, ini lebih ke emotion and feeling ya. Jadi bentuk-bentuk itu tidak hanya dilihat visual tapi kan masuk ke rasa ya, feeling ya. Jadi emotion are reaction to ini ya, stimuli ya, coming through the sense of sight, ya, tone, taste, smell, thermal condition, pain, pressure, balance, and motion ya. Jadi sini munculnya memang jadi lebih lengkap ya. Tadi tidak hanya visual saja, tapi
perlu kita lihat betul pengaruhnya terhadap 5 indera ya. Kadang-kadang kan kita melihat bentukan landscape itu kadang-kadang karena wah jadi asik ya karena ada angin yang semilir ya. Kan ada bau yang harum bisa ya. Kemudian ada suara gemericik air. Nah, itu kan kita berarti memakai 5 indera ya. Ini yang mungkin gini, bisa kamu adopsi ke arsitektur. Arsitektur kan biasanya hanya satu indera penglihatan aja ya. Mungkin ya kalau nggak salah ya. Kita belum mengeksplor indera suara yang ada, indera bau. Ya. Kalau bau sekarang banyak ya, setiap kamar dikasih AC dan dikasih digantung bau-bauan itu ya. Kemudian thermal condition juga pakai kita ya. Ya, pressure, balance saya kira ya. Tapi beberapa 5 indera itu bisa ini ya. Ya, kita belum bisa ya bahwa dinding itu bisa menimbulkan rasa yang manis itu bisa belum ya. Tapi kalau di landscape kan bisa ya memakai touch ini ya. Jadi bisa memetik buah dan sebagainya ya. Tapi ada kekayaan itu tadi ya. Jadi di sini landscape itu akan dibikin dari berbagai macam fenomena ya, dari visual tadi, aural, tactile, ya, olfactory ya. Jadi di sini akan recall of things ya from our own personal environmental history ya. Jadi bentukan itu akan kadang-kadang rasanya ingat apa gitu ya. Bentukan-bentukan atau kita nyaman karena kita pernah mendapatkan kenyamanan pada bentukan seperti itu ya. Istilahnya environmental history yang kita resapi itu kadang-kadang semacam ini ya. Jadi ini apa namanya satu bentuk-bentuk yang itu bisa kita jadikan ke ini, ke apa namanya, ke emotion kita ya. Makanya di sini kita bisa mengarahkan itu information for our education and experience ini, experience ini. Di landscape ini bisa memberikan pengaruh-pengaruh seperti itu ya. Ya, kemudian ini seperti ini ya. Ini kan mengaruhi emosi ya. Ya, kalau secara ini kamu lebih senang yang gambar kiri atau gambar kanan? Halo? Kanan, Pak. Kanan. Siapa yang senang kanan? Ada yang kiri? Hah? Kanan. Kanan ya? Ada yang kiri, Pak, katanya, Pak. Ada yang kiri? Ya, inilah ya. Jadi kamu memang masih arsitek ini yang suka kanan ini. Ya, karena itu ada bentukan yang as yang kuat gitu ya. Gitu ya. Membagi ruang kiri kanan sama ya. Tapi itu menjadi lagi statis ya. Tapi kalau yang sebelah kiri itu dinamik ya. Bentuknya di ini dan sebagainya ya. Ruangnya itu menjadi macam-macam ya, experience ruangnya dan sebagainya. Ini yang bisa kita lihat ya, dua bentukan ini. Kalau taman Jepang yang asli kelihatannya yang sebelah kiri. Karena dia biasanya ada 3 tempat ya, 3 titik, kelompok 3 titik. Satu kiri, satu sini ya. Sehingga terjadi recall, memori dari berbagai macam itu. Kalau ini sekarang satu bentukan gitu ya. Ya ini ya, beberapa kita perlu menikmati, memahami, dan mencoba melakukannya. Ruangi ya, semacam itu ya. Kalau saya sendiri memang sudah tidak bisa menganggap bagus yang sebelah kanan. Ini sudah rusak ya. Kakean kiwa tengen ya. Arsitek ke landscape ke urban design, jadi planning, jadi mungkin rusak. Apa indikatornya itu rusak. Tapi saya kemarin juga masih agak pede jadi arsitek ya. Ketika menilai hasil karya KKA itu ya, ternyata ya penilaiannya juga masih sama ya dengan Pak Eka Putra dan Pak Jatmiko ya.
Oh, berarti masih arsitek saya ya. Oke. Ya, kemudian resemblance ya, satu ungkapan itu perwakilan ya, resemblance. Jadi di sini memberikan apa namanya, recall memori ya, juga ini juga ya kadang-kadang keluar yang aneh, ini saya juga kadang nggak bisa paham juga ini. Ada seperti instalasi kadang-kadang ya, instalasi. Tapi instalasi yang lebih 3 dimensi yang bisa dinikmati ini. Ini kadang-kadang resemblance ya. Satunya menggambarkan mengenai stepping stone, itu putih-putih itu kan namanya stepping stone ya. Masuk ke apa namanya, rumput ya. Kadang-kadang kemudian satunya kontras dengan bentukan hitam-hitam itu ya, kadang saya ini seperti theatrical ya, seperti like a stage set ya. Mungkin kalau zaman sekarang ini bentukan seperti ini menarik loh, bisa untuk apa namanya, selfie itu ya, untuk selfie. Tapi kalau saya tuh nggak bisa ini, ide sampai ke sana tuh nggak sampai ini kelihatannya ya. Mungkin kamu bisa sampai, idenya bisa melesat kadang-kadang. Itulah perbedaan yang sudah tua, kemudian dididik dengan satu paham yang lebih rigid ya dulunya. Ini ya. Tapi ya tidak boleh putus asa ya, masih terus arousal ya, seperti strong emotion viewer terhadap daerah yang mereka datang ya, welcomer ya, seperti arousal juga mungkin seperti welcome ya, seperti ini ya, kita disambut ya, kemudian diarahkan ya, kemudian akan emotion ya, strong emotion into viewer ya. Ini beberapa karya ini ya, kemudian juga expression looks ya. Jadi ekspresi konfigurasi dari anu. Jadi sebenarnya ini juga dari resemblance teori ya. Jadi perwakilan satu ekspresi ya. Kalau ini di sini kan bentuk tangga, tapi tiba-tiba muncul bentukan itu ya, yang organik ya. Ada satu yang kontras ya, satu bentukan tanaman-tanaman. Yang biasanya tangga kan ya seperti itu ya, kaku ya, karena memang kita harus seperti itu jalan. Tapi tiba-tiba bentuk ini ya, bentuk ini, apa namanya, organik semacam ini. Ya banyak juga digabung ya ini. Ini dari terkenal nih, Diana Balmori ini termasuk terkenal. Ini dulu di Spanyol ya, tapi sekarang move to USA kelihatannya ya, juga ngajar di sana nih, Bu Diana Balmori itu. Beberapa dengan teori ya, mungkin dia membangun satu teori ya. Dari pengamatan yang ada, dia membangun teori untuk pribadi dia. Jadi selalu membuat satu kontras atau apa dan sebagainya. Nah, dia mendapatkan pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Itu selalu ya, sebetulnya kita mesti mempunyai teori ya di dalam diri kita itu. Karena pengalaman-pengalaman yang ini dan itu tidak bisa kita lepaskan dari pengalaman ya kehidupan kita ya kelihatannya. Itu semacam itu ya. Jadi seperti apa ya, usaha Hadid itu kan ahli matematik ya. Itu akhirnya ya pahamnya arsitektur ya matematik tingkat tinggi ya, itu kelihatannya ya, bentukan-bentukannya itu ya. Sudah pakai apa, tidak hanya akar, tidak hanya apa ya, matematik yang pakai gini itu sudah berapa itu tingkatnya dan sebagainya ya. Kemudian juga seperti arsitek yang namanya Christopher Alexander itu juga dulu matematik yang pindah ke arsitek ya, itu juga lainnya. Beberapa ya kita dulu seperti apa masa kecilnya, masa remaja kita dan sebagainya itu akan mempengaruhi desain kita kelihatannya ya. Jadi memang setiap orang akan lain. Kemudian forming itu juga bisa function theory ya. Tapi fungsi itu tidak hanya fungsi pemakaian ya. Tapi kalau di landscape itu fungsi terhadap alamnya di sini ya. Seperti dulu kita
saya sekolah itu sangat terkenal sekali dari paham form follow function ya. Form follow function itu sangat terkenal sekali ya. Itu pahamnya modern arsitektur juga ya. Jadi bahwa bentuk itu harus mengikuti fungsi. Itu yang sampai sekarang melekat. Kalau tidak ada fungsinya saya tidak bisa. Karena itu pengaruh itu ya. Kemudian ketika membaca bukunya Robert Venturi ya, itu form follow fun kalau nggak salah ya. Ketika dia meneliti di Las Vegas itu, bukunya apa lupa aku ya. Itu bagus juga itu. Form follow fun ya. Form follow function, form follow fun ya. Mungkin aliran-aliran sekarang juga form follow fun ya. Bagaimana bentuk itu ya mengikuti suka-suka ya. Makanya ada alirannya Pak siapa namanya itu Biak Engels ya. Apa namanya hedonis sustainability ya. Ya suka-suka tapi tetap sustainable ya. Itu dengan sangat postmodern ya. Bentuknya apa tapi tetap sustainable yang penting. Bentuknya nggak perlu ikut fungsi, ikut ini tapi tetap sustainable. Nah, ternyata itu juga dari teorinya Pak Norman Newton sini salah landscape arsitek ya. Ada natural function, ada assign function ya. Jadi natural function untuk biologi ya, untuk fisik ya, untuk fisik atau mathematical ya. Ini beberapa ada natural function. Contohnya ya, kalau di biologi ya bahwa ada fungsi angin itu untuk menyebarkan bibit ya, itu fungsi biologinya. Tetap harus kita kasih aliran angin untuk menyebarkan biologi. Kemudian ada fungsi-fungsi kelerengan tadi ya namanya angle of repose ya. Jadi kalau tanah ini itu 45 derajat, kalau tanah jenis ini itu 30 derajat itu adalah natural function ya. Tapi juga ada assign function ya. Use ya untuk sitting tempat duduk. Kemudian assign function adalah efektif adalah bagaimana fungsi-fungsi itu berguna bagi signal of place together ya. Jadi memang benar ya, nanti bisa dibahas di street furniture ya, bahwa ketika kita berikan tempat duduk itu kan sebetulnya sinyal ya, bahwa mengatakan sini, kamu ke sini, kamu duduk di sini gitu loh. Itu adalah fungsi. Tapi juga ketika kita berikan tempat duduk bisa kita tambah menjadi fungsi biologi ya. Semuanya tempat duduknya dari apa ya? Tidak dari besi, tidak dari beton, tapi dari ini apa namanya? Yang sekarang saya pakai di depan AGS itu gabion ya, ada gabion. Itu salah satunya untuk biological function ya. Kamu amati di dalam gabion itu ada kehidupan apa di sana ya? Banyak itu. Ya, dan itu juga bisa untuk memperkuat apa namanya dinding untuk supaya tanahnya tidak longsor itu bisa juga ya. Ini beberapa semacam ini. Jadi fungsi itu tidak fungsi yang hanya kita bayangin untuk kegiatan ya, tapi juga bayangan untuk itu berguna bagi alam ya, dan juga sinyal ya, itu sebagai itu ya. Ya, kemudian landscape arsitek ini memang appreciate the human function and natural function ya. Ini beberapa ini yang kita pelajari dulu ya. Di landscape itu makanya setelah sekolah landscape itu jadi ya tidak hanya untuk manusia yang kita pikirkan, tapi juga untuk alam. Bagaimana itu untuk kehidupan yang ini. Mungkin dulu tidak terpikir ya ketika di arsitek itu hanya untuk pelayanan untuk manusia. Tapi ketika di landscape ini lebih ya kita untuk kehidupan yang lainnya ini ya. Jadi memang fungsionalitas tetap penting ya dalam landscape. Kemudian juga seperti ini ya, powerful function ini. Fungsi itu kan bisa macam-macam ya, seperti ini bisa untuk orang tempat duduk, bisa untuk kalau ada perahu bisa menepi, tapi juga itu berguna bagi mungkin pelambatan ombak, kemudian juga bisa untuk apa namanya lake bed flora and jadi untuk supaya agak pelan ombaknya itu akan bisa minimize impact to lake bed of flora and fauna ya. Dari situ mungkin
ikan-ikannya bisa lebih nyaman bertelur atau apa ya. Jadi beberapa bentukan itu bisa seperti itu ya kalau kita hubungannya di landscape dengan alam ini. Nah ini kan kadang-kadang bisa memperkaya kita sebagai seorang arsitek ya. Kita mendesain ya itu bagaimana itu akan berfungsi terhadap alam. Ya. Entah angin jadi kita bikin bangunan licin tuh anginnya bisa bisa tidak terhambat ya. Atau anginnya kita mainkan dan sebagainya. Itu ini. Kemudian juga repurpose function. Ini ya bisa ini ya. Jadi bentuknya dulu apa kita ini mungkin banyak sekali kalau kita menteorikan ini. Kamu bisa lihat ini ya tempat-tempat wisata baru yang ada di Jogja ini. Ini kan kebanyakan sekarang wisata alam ya. Tapi wisata landscape tanda petik ya sebetulnya. Ini kan banyak sekali ya membangun itu. Kemudian seperti apa yang ada di dekat Merapi itu ada satu lahan dikasih menara-menara, ada menara Eiffel, ada apa dan sebagainya. Kemudian ada yang seperti Stonehenge ada ya di mana juga di daerah dekat golf itu ya. Itu juga apa lupa namanya itu juga seperti itu ya. Repurpose function atau dia mengulangi atau imitasi ya, kadang-kadang imitasi bentukan dibawa ke sini dan sebagainya itu. Ya itu ya kalau di zaman modern itu dilarang ya. Karena tidak otentik ya. Itu bukan otentik sini itu bentukan itu. Karena ini di zamannya sudah bukan zaman modern arsitektur ya. Orang bebas ya untuk bangunan-bangunan dengan bentuk ini, bentuk dulu kan sempat ya. Seperti ada orang membangun bentuk bangunan ini, apa namanya, meniru bangunan Romawi ya, langsung. Itu bisa dicemooh ya. Sekarang orang diam aja ya. Ya, seperti itu ya. Jadi karena kita sudah di era yang tadi kita dikasih di depan tadi sangat membantu kita memahami ya. Bahwa ternyata memang ada perubahan pemahaman. Itu bentuk apa, sekarang jadi apa, ya nggak apa-apa ya. Ini. Repurpose function. Dulunya apa saya nggak tahu ini. Mungkin beberapa kamu lihat ya bentukan pertambangan ya. Sekarang jadi apa? Bisa aja. Kemudian apa? Gudang-gudang jadi apa? Ya. Seperti repurpose function ini kalau nggak salah yang terakhir agak viral yang ada di Colomadu ya. Colomadu ya. Yang bekas pabrik gula itu ya. Untuk kegiatan apa itu kemarin ya, saya nggak tahu, di Solo. Colomadu Solo. Ini beberapa juga terjadi di arsitektur dan juga terjadi di landscape ya. Ya kita kemarin sebetulnya ini ya, ketika di Sleman dapat pekerjaan itu kan ada tantangan repurpose function ya dari ini galian-galian tanah yang diambil oleh ini apa namanya habis dari api pasir Merapi itu ya. Itu kan jadi kacau betul itu kalau kamu lihat itu tentang dalam-dalam betul ya truknya yang mengeruk itu ya. Nah itu jadi seperti wah nggak karuan ini. Ini juga harusnya bisa repurpose function ya, bisa menjadi tempat ini. Tapi ya sementara ini jadi kering karena itu nggak bisa untuk apa-apa karena topsoilnya hilang, ketuk itu semuanya pasir dan sebagainya. Ya ini beberapa hal sempat terpikirkan ya. Bagaimana ya kegiatan ini ya. Operative function ya sama ya. Jadi Robert Venturi tadi yang saya ceritakan tadi ya. Bukunya tadi Learning of Las Vegas kalau nggak salah ya. Tapi ini dia termasuk terkenal dulu di zaman saya. Robert Venturi ini beberapa bikin teori ya. Bangunannya asimetris yang bagus itu Pak Robert Venturi ya. Dan lupa aku sama ya, lupa masih ya. Ya itu kan double function, multiple function itu kan sebetulnya akhirnya sekarang bisa menjadi disk programming dan sebagainya dikembangkan oleh siapa namanya Ben Latsumi dan sebagainya. Yang sekarang mungkin kamu dapatkan teori-teori itu banyak ya. Jadi ada ambiguous correspondence ya. Ada ambiguous correspondence among several function ya.
Jadi makanya kalau membentuk bentukan tempat duduk itu jangan dibentuk tempat duduk. Kadang hanya lempengan itu ya, itu akan bisa untuk duduk, bisa untuk silo, ngobrol dua orang silo ya. Karena orang kita kan mempunyai culture suka duduknya itu duduk bersila ya. Ya. Duduk lesehan itu toh. Makanya kan kita punya tempat makan juga lesehan ya. Makanya kalau kita semuanya tempat duduk kok seperti kursi itu ya juga nggak masuk akal ya. Itu sebenarnya tidak memperhatikan culture ya. Makanya duduknya mungkin dulu kan kita kalau zaman dulu itu kita nggak banyak punya kursi ya. Kalau di zaman di Jawa ya, itu kita punyanya amben ya, amben. Amben itu seperti kotaan, seperti bukan tempat tidur ya, tapi memang tempat duduk ya. Itu bisa menjamu tamu di situ ya. Itu. Nah sekarang itu muncul itu amben-amben itu di dalam landscape di luar negeri itu ya. Ditarik di landscape kotaan itu amben itu ya. Makanya seperti itu multiple function ya. Itu bisa untuk tidur nggak? Bisa untuk ngobrol, bisa untuk nggarap, untuk ini. Oh mungkin gini, seperti amben yang dibikin oleh Pak Pradipto itu sebetulnya idenya amben itu yang ada di mana namanya Tejo itu ya, itu kan itu ya. Itu kan menjadi operatif function ya daripada bentukan yang hanya tempat duduk ya seperti itu. Kalau tempat duduk yang bagus adalah yang movable, bisa ditarik ke sana kemari. Ini beberapa. Ya, tapi memang tidak bisa semua tempatan itu. Oke. Form generation ya. Jadi memang bentuk ini didapatkan dari form and process ya. Jadi memang sejak kita paham bahwa pengaruh dari natural process ya, natural force ini ya, apa namanya kekuatan-kekuatan lama ini memang bentukan-bentukan itu bisa berubah ya. Ya toh, kalau kita lihat alam itu bentukan berubah, bukit-bukit bisa berubah, gumuk pasir dan sebagainya. Ini makanya beberapa, apalagi sekarang ini ya, ada growth, ada decay, fluctuation of weather, gravity, wind, fire ya, gempa dan sebagainya ini ya, itu membutuhkan role of form generation di dalam landscape ya. Bahwa beberapa memang di dalam set planning itu dikatakan bahwa kalau kita membuat ruang luar itu memang yang kita perhatikan adalah justru memberi kesempatan perubahannya. Karena itu merupakan satu yang jelas ya, jelas berubah fungsi-fungsi di ruang luar ya. Ruang dalam mungkin juga ya. Tapi yang nyata itu seperti itu ya. Karena beberapa pengaruh ya, beberapa penggunaan dan sebagainya. Ya, ini action approach proxy ini ya, beberapa di sini ini jadi di sini ada distinct out, letting in ini beberapa atau ini konsepnya diambil dari beberapa kaitannya dengan Ledida ya. Jadi kamu mungkin nggak begitu paham Ledida ya. Tapi kalau zaman ini dulu terkenal sekali ya Ledida, suaminya Pangeran Charles itu ya. Mungkin itu ibunya siapa ya? Yang kemarin sempat heboh itu ya. Inggris itu saya juga lupa namanya. Ya, tapi ini tamannya bagus sekali ya. Kamu bisa berexperience, bisa reaching out and letting in ya. Ini beberapa bentukan airnya, hanya air yang mengitari, air yang dibikin oval itu, tapi experience terhadap airnya penuh ya. Berbagai macam seperti itu, ada yang beriak, ada yang besar tenang, ada yang kecil, ada yang ini kita bisa menyelupkan air, bisa ini wah luar biasa ini. Ini mungkin beberapa mengekspresikan mengenai apa ya sifatnya Ledida atau apa ya, saya juga nggak tahu, belum baca semuanya, tapi hanya lihat ini sangat menarik sekali. Jadi seperti itu ya, kadang-kadang dari satu jargon atau satu sifat tertentu itu bisa kita ekspor ya menjadi bentukan ini.
Dan ini abstrak arkeologi, ini dikatakan oleh Pak Hargib, ini salah satu landscape arsitek favorit saya ini ya. Jadi dia mengatakan dulu ya, dalam buku Progressive Architecture ya, tahun berapa itu dia termasuk mempunyai satu paham yang ini. Jadi apakah kita tuh harus mengimitasi bentuk alam ya? Itu ternyata dia mengatakan tidak. Tapi kita yang penting tetap memakai hukum-hukum alam, itu tadi dikatakan di sini ya, tadi mungkin opak teorinya dia pakai ya. Jadi dia tidak memakai bentuk alam, tapi abstraksi ya. Makanya seperti ini bentuk gundukan-gundukan yang dia dibikin itu banyak sekali bikin gundukan, macam-macam bentukan gundukannya. Mungkin di alam tidak ada gundukan itu, yang persis tidak ada, tapi prinsipnya ada, sistemnya ada, itu dia pakai itu ya. Ini salah satu dulu ketua jurusan S2 Landscape di mana di Harvard ya. Nanti saya kasih bukunya ketika membahas landform. Dia memang termasuk arsitek landform yang sangat kuat sekali ya, arsitek landscape landform ya. Tapi jangan dikira itu nggak berfungsi ya, gundukan-gundukan ya. Selain untuk air ya, memperlambat air, kemudian juga untuk menangkap mungkin ya beberapa, kemudian juga permainan cahaya, ada yang keteduhan, ada yang tidak. Apalagi kalau di daerahnya Amerika sana kan ketika kita membuat gundukan ya, itu ada daerah sebelah gundukan yang tidak terkena matahari ya, karena mataharinya kan berada di luar garis edar matahari tuh. Dia berada di setelah garis balik utara ya, kalau nggak salah ya. Setelah garis balik utara, Amerika itu berada di sana, sehingga bagian utara gundukan itu pasti tidak akan terkena bahaya, tidak terkena matahari ya. Itu bisa kehidupan yang lain ya. Jadi ini ada permainan-permainan. Kalau kita kan enggak, kita berada di khatulistiwa, kita bikin apapun itu akan terkena matahari pada bulan-bulan yang lain ya. Miniatur dan panorama ya, ini segera bisa ya, beberapa banyak dipakai miniatur, termasuk yang terkenal kita bikin Taman Mini Indonesia dulu ya. Itu juga ini satu kajian, kemudian ini juga ya, ini miniatur dari batu atau malah maksiatur ya, bentuk batu. Kemudian patterning, bentuk pola-pola ya, ini saya kira ini kita kadang-kadang suka sekali ya, arsitek ini membuat patterning ini. Yang memang paling mudah itu sebetulnya untuk mengorganisasi, karena pola ini gunanya kan untuk organisasi site ya. Kita bagi-bagi dengan pola, itu akan lebih mudah kita merancangnya ya. Dan intervention ya. Ini bisa kita intervensi ya, bentuk-bentuk dengan semacam ini. Ini bisa ya, temporarily ya, ini seperti instalasi ya. Minimum monument of urban intervention ya. Kemudian juga bisa manus ya. Jadi beberapa maniness ya, maniness. Salah satu yang banyak intervensi ya semacam ini, bentukan-bentukan di ritme yang banyak dan sebagainya. Many in number, numerousness dan multiplicity ya. Sehingga ulangannya semakin banyak sekali. Subtraction saya kira ada addition, subtraction ya. Ya, kemudian special practice ini ya. Jadi space ini ya sangat penting ya. Jadi kalau dalam arsitek ini kita akan lebih banyak membuat feature ya, bangunan ya. Tapi kalau di landscape itu memang space become a central feature in design. Kalau kita bukan space tapi massa ya, mass ya, ruang dan massa dan ruang ya. Kalau arsitek kan lebih bermain dengan massa, itu adalah central design ya. Tapi kalau di landscape arsitek yang menjadi central feature in design-nya adalah space ya. Nah, ketika kamu memahami dua-duanya ini sebenarnya sangat valuable ya. Jadi kita bisa merancang bentukan massanya, tapi tidak meninggalkan ruang-ruang di luarnya juga kita rancang permainan ruangnya.
Ini menjadi satu yang menarik. Makanya kita ajarkan, tambahkan di PPR ya. Bebas UGM mungkin ya. Yang lain ada nggak ya? Ya, jadi space became a central feature recognition. Jadi di dalam modern landscape ini ya, ini mencari adalah bagaimana mengkonstruksi theories of enclosed space and space as continuum. Ada beberapa teori enclosure, nanti mungkin diterangkan oleh Mbak Ica di building itu ya, bagaimana itu enclosure, berarti peninggalan ruang di luar bangunan itu bisa menjadi ruang yang berkualitas bagi landscape-nya, itu karena ada enclosed space. Tapi juga space as a continuum ya, space adalah menjadi serial ruang ya. Jadi menjadi conception give the more fluid ideas and embodied space ya. Ya, itu akan bisa membangun satu pengaruh terhadap human memory. Ya, semacam itu ya. Jadi beberapa ada special construct ya. Jadi di sini beberapa teori yang mempengaruhi adalah semacam ini. Jadi memang dari Pak Sumarso ini ya, Essence of Architectural Creation ya. Jadi di sini satu projection from within the subject ya, irrespective whether we physical place ourselves in space ya. Jadi di sini memang kita sangat terpengaruh sekali ya oleh satu bentukan ruang tadi ya. Secara mental ya, itu akan sangat mempengaruhi. Ya memang kita di arsitektur juga ya, kita tuh juga walaupun kita tuh tadi mengatakan membuat masa ya, itu kan hanya kulitnya masa itu. Tapi di dalam kita kan juga bermain ruang ya. Tapi mungkin ketika kamu belajar ruang di landscape itu variasinya lebih banyak. Itu akan bisa mempengaruhi juga rancanganmu di dalam membuat bangunan nantinya. Ada ruang yang macam-macam ya. Ya kenapa special construct itu matter ya? Jadi ketika kita membahas, membuat designing baik itu dengan komputer atau dengan apa itu ya, itu apa namanya? Itu ya no problem ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana akan menghadirkan spatial qualities ya, kualitas spasial ya. Kita paham ya bahwa ruang itu dibatasi oleh lantai, dinding, langit-langit ya. Kualitasnya seperti apa? Itu walaupun kita ini ya. Jadi ketika kita membuat satu di prairie landscape ya, landscape di luas, lahan yang luas ya, di lahan apa prairie itu ya. Kemudian lain dengan kita membuat di small urban lot ya, seperti kemarin punyanya Pak di Pale Park gitu ya, itu lain ya. Pale Park itu contoh yang membuat small urban lot sama membuat di kawasan yang luas itu lainnya. Itu ruangnya yang lain ya. Jadi di sini juga penanganan juga lain ya. Dan material ini juga mempengaruhi defense space ya. Apakah baik itu material buatan atau material alam ya. Makanya ini kalau kita pakai tanaman itu bisa berubah dengan adanya waktu ya, iklim dan juga suasana yang lain ya di sini. Kadang ada berbunga, kadang rontok, kadang ini ya. Jadi di sini makanya adalah tantangan ya, membuat space in the landscape architecture is the more interesting ya. Jadi di sini memang permainan dari serial ruang ini yang kita. Jadi memang kita bikinnya ruang-ruangnya dahulu biasanya. Dan baru nanti kita pikirkan pembatasnya apa ini. Apakah kelompok tanaman atau apa dan sebagainya ini. Makanya kita pahami, kita pelajari nanti untuk membentuk ruang kan kita bisa kayak pakai tanaman. Tapi bisa pakai gundukan tanah. Landform bisa pakai air ya. Bisa pakai pavement ya. Ini beberapa.
Ada kita kenalkan di sana bagaimana untuk membentuk ruang itu. Jadi di sini spatial construct ini ya, ada permainan dengan directional movement ya. Jadi bagaimana kita bisa akan mendapatkan ruang yang experience itu lewat pergerakan ya. Ya ini ya, dalam pad yang kita arahkan itu akan membuat spatial construct ya. Nanti padnya kita pelajari di belakangnya. Tapi di sini teorinya ya ini ya, bahwa itu menjadikan spatial construct ya, konstruksi ruang ya. Kita kamu jalan ini akan mempunyai experience ruang yang macam-macam ya. Ini ruang yang agak terbuka ya. Kemudian ini ruang yang di bawah jembatan layang ini lain, ada atapnya, ada ininya. Nanti kamu terbuka lagi, ada pohonnya, ada ininya ya. Itu sangat kaya sekali ya. Bagaimana ruang ketika kita berjalan di satu pad ini mestinya tidak kita biarkan tanpa experience ya. Nah itu tadi kalau tadi dari Pak Le Corbusier ketika kita membuat jalan itu lurus dan tanpa experience, ketika jalan ya sayang, makanya itu tidak kurang optimal ya, makanya ketika agak dibelok-belokkan tapi dikasih ini apa namanya experience seperti ini ya. Ketika kamu jalan ini kan kamu lihat ini ya menjadi titik pandang. Tapi ketika kamu belok ini ada titik pandang lain. Titik pandang lain, ada serial vision. Ya, kalau hanya lurus, ini ya sudah. Dari T ini sampai sini sama experience-nya. Kalau kita belok-belokkan gini, nah itu lain ya. Kita bisa, istilahnya ada ultimate goal, ada immediate goal ya. Lihat ini, lihat ini, lihat ini, nanti baru ke goal utamanya ya. Ini jadi ini spatial construct yang di dalam landscape ini. Walaupun dikatakan oleh Pak Le Corbusier sebagai pad dongke ya sudah populer ya. Itu jalannya kambing gitu. Kambing memang mau tujuannya kan macam-macam, cari makan ya. Kalau sini tujuannya kita cari experience ya, experience. Jadi space was viewed as universal sensation ya. Jadi space ini kata Mark Tripp ya, ini salah landscape architect, make me feel rather the style and ya rather than style ya. Jadi space ini lebih ke ini ya. Jadi di sini lebih ke representasi dari feeling ya. Ya kita melihat ruang itu kan tidak bisa kita lihat dari satu indera ya. Ketika kita masuk ke ruang itu ya, kita sudah bisa menggunakan semua indera ya. Pendengaran, penciuman ini ya di dalam ruang tadi ya. Guided Expo ya, belief contextually subjected to space ya. Ini ya, dikatakan ya belief contextually subjected to space. Where we go indoor, out, from birth to death ya. Experience space is a common vital human experience ya. Jadi istilah pengalaman terhadap ruang ini adalah sangat penting ya dalam experience manusia ini, karena kita tuh tiap hari kan bergerak dari ruang ke ruang ya, dari rumahmu, dari kamarmu, masuk kamar mandi itu juga ruang ya, dan nanti kamu masuk ke ruang tamu, ruang makan ya, kemudian kamu jalan ke ruang jalan, ruang kota, macam-macam itu kan kita pengalamannya di situ ya. Jadi di sini bisa dikomparabel dengan makanan, sleep, clothing ya. Kebutuhan kita terhadap itu sama, kebutuhan terhadap ruang itu ternyata sangat penting sekali ya. Makanya jangan sampai ada leftover space ya, ruang yang tidak dipikirkan penggunaannya, kualitasnya ya. Jadi memang kebanyakan orang tidak bisa interpretasi feeling itu dispenser pada objek ya, rather than they could feel something from an experience. Jadi di sini memang dia bisa mendapatkan pengalaman ruang itu ketika dia bergerak, experience dalam ruang itu. Jadi tidak memakai estetika formal, tapi estetika fenomenologi ya, minimal. Mereka harus bergerak.
tidak memakai, apalagi pakai ecological estetik ya. Kita ketika bergerak di alam di ruang landscape itu bisa menjadi subjek dan bisa menjadi objek sekaligus ya. Ini yang menarik sekali ya. Jadi ketika kita berada di ruang itu bisa menjadi objek dari berbagai subjek. Makanya hidupnya ruang itu kalau ada kegiatannya. Ini beberapa ya. Oke. Ya, ini beberapa. Jadi kita bisa melihat ya. Kamu bisa mengkomparasi ya. Ini dua ini adalah veteran memorial ya. Satunya yang membuat mayalin ini dulu menang lomba, sangat terkenal sekali ya. Dulu kan saya ya sekolah itu terkenal sekali. S1 ya, masih S1 dengar ini lomba memorial itu ada di New York. Kemudian yang satu juga Vietnam Memorial ya ini. Ya ini. Jadi ini tadi dikatakan ya orang tidak bisa mendapatkan ini apa namanya tidak bisa interpret feeling ya interpretasi feeling ini lewat representasi dari objek ya dedenit ya orang sudah tidak ini ya tidak begitu nyaman ya tapi dia lebih ke something from experience with space ini kan objek dikasih tentara pakaian atau tentara Amerika yang ada di Vietnam ya itu pakai seperti itu supaya orang mengingatkan pada perang Vietnam ya. Ini itu objek ya udah selesai lihat tentaranya seperti ini tapi dia dapat apa tidak dapat lain dengan ini kamu melihat yang sebelah kiri ini Vietnam Memorial ini adalah nama-nama prajurit Amerika yang mati di Vietnam ini dalam apa namanya granit hitam dengan apa jalur yang panjang ini kamu akan merasakan lainnya begitu mencekam begitu ini apalagi kalau pas ada penziarah dari keluarganya yang mencari nama keluarganya ya itu lain suasananya dengan gambar yang sebelah kanannya jadi experience ruang itu kadang-kadang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar melihat objek ini yang alirannya orang spesial construct ya. Jadi special construct and action adalah enclosing seperti ini ya, masuk ke dalam kotak, ada ruang ya. Ini lain sekali rasanya ya, walaupun enclosingnya dari tanamannya. Enclosure bring about a focus attention ya ini. Nanti makanya dibahas di bangunan mengenai enclosure. Karena spatial construct ya. Kemudian the grid ya ini grid ya antara grid dari tanaman tadi dan ada as dan ada bentuk lain gabung ya dan Kile ini seorang arsitek landscape ya senior ya jadi gridded land space of the landscape express a non-hierarchical spatial continuum of nature and human ya. Makanya sangat penting ini yang pakai grid itu ya seperti Pak Peter Eastman ini tetap pakai grid itu karena ini akan terjadi continuum ya, nature and human ya. Dan strip edge ini grid di sini ya, grid di sini ya, grid di sini ada gridnya, ada aturan menanam pohon dan sebagainya ada gridnya, no problem ya. Bisa gridnya dipindah-pindah ya ke sini ya, grid besar. Dan DC ya kotak-kotaknya itu the grid ya itu spatial construct ya supaya ruang yang besar itu kita konstruksi spasialnya dengan grid karena itu sudah biasa kita di arsitek ya tapi bisa strip edge ya gridnya ini grid ini titik-titik yang arah ke sana ini kemudian ada grid lainnya ketemu dan sebagainya kita juga sering pakai ya. Ini pakai Peter Walker ya. Ini bagus sekali ya, Novartis headquarter ini ya. Ya, semacam itu. Kemudian syncopation, spatial continuum, kita berjalan ke atas ya. Jadi bagaimana desainer control experience of this flow ya. Ini masih modern architecture ya. Menginginkan
banyak dikontrol dengan desainnya ya. Mestinya boleh juga ada dimainkan yang dia bisa mengkontrol dirinya sendiri ya. Kemudian juga living tectonic ya, ini sangat salah satu juga landscape yang saya nanti tak kasih bukunya. Kong Jianzhu ini ya. Kemarin kita undang di ICIAP tapi nggak bisa datang ya karena kesibukannya. Sangat terkenal sekali, dia lulusan doktor desain di Harvard University ya, dan menjadi leading landscape architect di China sekarang ini. Jadi di sini living tectonic-nya, jadi dari teori tektoniknya Kenneth Frampton ya. Ini perubahannya, spatial exploit ini spatial change of living tectonic ya. Jadi di sini dengan dikasih sawah ini di ruang kampusnya di Shenyang Jiangsu University ini ya, ini kan terjadi living tectonic istilahnya teorinya Kenneth Frampton. Perubahan ya. Jadi ketika tandur itu masih kecil-kecil hanya air ya, nanti muncul yang hijau, nanti muncul yang sudah punya padinya, nanti padinya pada tunduk, itu mempunyai spesial tektonik ya. Oke. Ya, ini juga spesial construct dengan color air ya, dikasih semacam ini. Kita juga sudah mulai ya, pakai payung-payung dia kasih di atas ya untuk membuat atap penyeberangan. Ada di mana itu ada beberapa contoh-contohnya ya, yang tempat-tempat. Kalau kita lihat kreasi-kreasi orang membuat tempat-tempat viral ya, itu bisa kita lihat masuk teori-teori mana, atau kalau kamu bisa menemukan teori baru ya di dalam landscape, di dalam ruang-ruang itu ya. Illusory space, ini kamu lihat ini burung atau kelinci ya dan sebagainya, itu bisa juga ya. Illusion of depth, beda ini bagaimana sebenarnya tidak sedalam itu, hanya karena tanamannya dimiringkan aja sehingga seakan-akan kedalamannya sangat tinggi. Optical illusion, saya kira optic art ya, itu bisa dipakai di landscape. Illusion contours ya, ini bentukan-bentukan yang ini dikasih tepi-tepian saja, akhirnya kita akan terilusi ada bentuk ini juga ya, dan sebagainya ya. Color contrast ini juga pengaruh persepsi, mosi ya, fenomenologi ya. Jadi natural objects, for example, must be experienced before any theory ya, about them can occur sebetulnya ya. Jadi teori-teori kan bisa ditemukan dari experience ya. Kalau di fenomenologi berarti seperti itu ya. Jadi semacam itu ya. Jadi semacam ini, kamu akan mendapatkan satu experience ya. Ini aneh juga nih, tapi ini sinking garden ini gambarnya bisa pas salju, bisa pas enggak, ini beberapa dikasih tambatan, ada perahunya, kamu bisa langsung dapatkan satu sensasi suasana sendiri ya. Apakah kamu akan menyeberang atau tidak dan sebagainya. Ya, ini contoh dari Manyalin yang baru. Mungkin ular besar banget ini ya. To be aware of an object is not to be an object. Aduh, ini ya, kadang-kadang seperti itu ya. Masuk ke kata-kata teori-teori filosofi itu. Ini tidak kecil, ini besar ini ya. Jadi kita bisa lihat besar. Kemudian ini grup praksis ya, ada kelompok-kelompok semacam ini di warna memory of space. Ini penting tadi yang aliran new modern postmodern ya. Jadi secara landscape architecture with natural system ya, memori. Jadi makanya ini penting sekali ya. Bagaimana ini? Bagaimana itu kita masukkan ke memori tadi ya, seperti tadi ya. Jadi ada memori itu bisa kita menjadikan framing space ya, kita frame ya memorinya apa ya.
Jadi space become memory in two ways, ya. Through formal structure with spatial coherence of power and through event that take place in the root location. Ada dua ya, dengan formal structure ya. Bisa kita pakai frame, bisa kita pakai ini, atau dengan event ya. Kita bisa melakukan pergerakan di sana untuk mendapatkan satu memori ya. Remnant space ini juga, ini katanya ini dulu bekas pembuangan limbah dalam satu industri ya. Jadi di sini bekas industrial use ya. The park is occupied of former chemical dye works, aminer factory and ini. Tadi seperti tadi ya. Ya Pak, penggunaan ruang menjadi baru ya, sama ya teorinya, ini namanya remnant space ya, ini dipakai kasih semacam ini untuk menunjukkan dulu banyaknya limbah itu dengan macam-macam tanaman ya, ini kan ini previously industrial use ya, jadi ada yang merah, ada yang itu ya, enggak apa-apa untuk menunjukkan itu, tapi ini ganti tanamannya. Manufaktur memories ya, ini beberapa, ini memori tentang ini bentukan-bentukan industrial kalau sekarang ya, industrial ini. Ya, ini industrial space-nya ya, ini masih ada ininya, garis-garisnya ini ya. Konstruksi-konstruksi bangunannya ya, dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa mengingatkan childhood memories ya, heterodite ya. Makanya di sini beberapa akan berguna bagi healing garden ya. Nah, salah satu healing garden bagi penyakit tertentu itu nanti kita bahas di belakang mungkin ya ada. Itu karena kita harus recall memori ya, recall memori mereka supaya mereka bisa sembuh. Ya. Concentrated space ya, tadi ada contohnya ya. Ini bagaimana di postmodern itu ada concentrated. Jadi understood both abstract and concrete and character ya. Ini dari Harry Lefebvre, The Urban Revolution ya. Jadi memang di sini adalah share by people, ada consensus space ya. Maka di sini ada utopia and heteropia ya, ada dijajarkan ruang-ruang, dikontestankan ya. Ini kan beberapa macam-macam ruang di contested space ya. Ada ruang yang semacam ini, ada yang ini digabungkan, itu no problem ya. Tapi tetap ada frame besarnya ya. Ini akan banyak interpretasi ya. Kalau di berbagai macam teater dengan semacam ini ya. Nah, semacam ini ya. Jadi contested space itu bisa utopia dan heteropia, atau bisa ini, menarik ini, subversive space ya. Bagaimana space di subversif ya. Jadi bagaimana ini menjadikan subversif dan kritik terhadap kegiatan. Jadi di sini kalau nggak salah ceritanya di sini bahwa ini ada taman, kemudian di situ ada dekatnya ada community untuk para ini apa imigran ya dari negara Asia mungkin ya. Jadi dia sering makan-makan, kumpul-kumpul makan di taman itu pakai peloso lah kalau kita pakai tikar ya, makan di situ. Itu kan tidak biasa orang-orang Amerika seperti itu ya. Ini gimana cara mendidik mereka? Makanya disubversi ya. Dengan dikasih tempat duduk seperti ini, akhirnya mereka makannya di sini. Ini bisa terjadi ya. Jadi kita melihat satu masyarakat yang kita melihat perilakunya kok kurang bagus, itu bisa kita subversi ya dengan bentukan-bentukan di landscape-nya. Ini namanya subversive space ya. Kemudian residual space ya, bekas-bekas ini kan seperti ini menjadi tren juga ya. Bekas-bekas ini kita perbaiki. Itu yang bisa kita berikan pada kesempatan ini ya. Jadi kita merancang itu pasti ya, kamu sadar atau tidak pasti pakai teori ya. Atau pemahaman atau keyakinan kamu ya. Dan itu tidak salah ya. Dan kamu makanya perlu memberikan satu argumen ya. Kadang-kadang kita tidak paham juga yang kamu lakukan itu ya. Don't worry ya. Jadi di sini makanya perlu
presentasi, perlu memberikan satu argumen dan sebagainya. Itu yang bisa kita ini ya. Oh, tadi ada yang kiri, banyak yang kiri juga ya. Oke, ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya, silahkan. Ternyata yang saya kasihkan kamu ada kedobel yang spesial konstruksi kedobel ya di PDF-nya ya. Nah, ini keluar lagi ya, spesial praktis lagi ya, sama kedobel. Kemantepan sing ngawe PDF. Kalau kamu lebih jelas, kamu baca di bukunya itu bagus ya. Ya, buku bagus itu karena bisa di-download gratis dan bisa dibagikan gratis. Makanya saya tidak mempunyai titel PhD ya, yang beneran, tapi teman-teman sudah mengatakan PhD adalah pengumpul hasil download ya. Maka tak bagi-bagi ke kamu itu. Oke, silakan ada pertanyaan atau ini? Nanti kita buktikan kamu memakai teori apa enggak ketika kamu merancang ini. Tapi kamu pelajari ya, siapa kamu tahu kamu tertarik atau kamu nyaman dengan satu teori ini ya. Kontras space ini saya juga belum pernah nyoba ya, kontras-kontras di ini dan sebagainya, itu menarik juga. Memori ya, kadang-kadang ini. Oke. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Halo, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pas sudah cukup jelas, atau ada diskusi? Dari saya belum, Bu. Ya, silakan Hisham. Dari saya belum, Bu. Oh, ya, mohon maaf. Ya, Bu. Oke, yang lain? Oh, benar itu kemarin saya bilang ya kalau misalnya belum ada, bilang belum ada gitu ya. Nggak apa-apa. Iya. Oh, Pak Didi Oke. mungkin ini Pak, apa untuk kelompok dan tugasnya, apakah sudah bisa mulai di team up saja Pak Didi? Iya, saya kira sudah bisa ya di tim art. Kemudian nanti pekan depan kan mereka harus mengumpulkan itu ya di pembagian dengan Mbak Eca di Demspark-nya itu ya, saya kira tolong dipresentasikan mengenai tema-tema yang akan diangkat ya di proyeknya itu ya. Iya. Ya itu mesti kamu sudah berdiskusi dengan teman-teman ya. Jadi tolong dibentuk timnya dan diskusi untuk menentukan dan tema apa yang coba kamu amati di situ. Ini lewat teori-teori atau pandangan-pandangan dan sebagainya ini. Belum ada di sini pun nggak apa-apa kamu pandangan apa. Apa kan? Itu tadi bisa kamu pelajari dulu, kemudian kamu bisa menentukan untuk nanti ini. Site-nya juga ditentukan sendiri Pak Didi, seperti tahun lalu ya? Ya, tergantung tadi ya. Oh, nanti bisa kita lihat sudah cukup apa belum ya dan sebagainya. Nanti yang besok yang memandu Mbak Ica, nggak tahu mau pukul 7 atau pukul 9, silahkan. Pukul 7 aja Pak. Pukul 7 aja ya, oke. Iya. Ya. Oke. Untuk teman-teman berarti udah mulai bisa mengumpulkan kelompok ya teman-teman, bisa bikin kelompok. 4 orang ya Pak Didi ya? 4 orang. Oh. Nanti ada yang 5 juga. Jadi silahkan di 4 orang atau 3 orang ya Pak? 4 orang saja ya Pak ya? 4 orang, jadi 5 kelompok atau Mbak kemarin ya? Iya, 4 orang, nanti ada yang 5 orang satu kelompok gitu. Silahkan siapkan namanya dan juga proyek yang kalian akan angkat apa gitu. Boleh dimanapun ya Pak Didi, maksudnya di Indonesia gitu ya. Iya. Boleh di Jakarta, boleh di Jogja atau di mana gitu, silahkan juga gitu. Tapi sekarang pada di Jogja nih ya, belum semuanya ya, oke. Belum semuanya di Jogja ya. Ada yang udah pulang kampung Pak, kayaknya kemarin Pak. Ada Mbak, kemarin Iya. Mbak Jessica itu masih di Pekanbaru kok, karena proyeknya ada Pekanbaru, ada yang malah pindah proyeknya di mana kemarin tuh, Lampung. Aduh. Studio Ya itu. saya itu, studio lain nggak tahu. Nah, itu studio Pak Didi aja udah 2 ya Pak, gimana studio lain gitu. Yang studio yang satunya belum ke Lampung tapi masih di Jogja. Oh, akan berarti ya Pak? Apa jangan-jangan mau di Iya. Wah ini, moga-moga nanti teman-teman ya pokoknya carilah tempat atau site yang mudah untuk
digali ya Pak Didi ya, Ya, daripada betul. nanti mempersulit di belakang. Jadi pastikan slide yang kalian pilih adalah slide yang mudah untuk kalian cari informasinya, mulai dari fisiknya sampai ke yang lain gitu ya. Nanti kita akan bahas banyak di belakang gitu. Silahkan dikumpulkan di di WhatsApp grup dulu saja gitu. Nanti saya akan buatkan Google Classroom-nya untuk teman-teman angkatan ini gitu ya. Nanti semua materi dari Pak Didi, buku-buku gitu, referensi gitu kalian bisa akses di sana, juga tugas-tugasnya bisa kalian kumpulkan di sana setiap kali setelah presentasi. Mungkin gitu ya Pak Didi ya? Ini Mbak. Ya. Ya, oke, bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, jadi nggak bisa mulai pukul 7 karena ada masalah teknis ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semuanya, Terima Pak kasih, Didi. Terima kasih, Pak Didi. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya Bu Ica, Pak Didi. Nggih. Ya, nggak apa-apa Pak Joko. Oh, ada. Oh, ya, Pak Joko tadi. Iya. Saya tutup ya Pak Didi. Terima kasih.